Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Saya Nurfatin Aliani, NIM 1910301087. Saya Wulan Aktari dengan NIM 1910301079. Saya Eko Aprilia dengan NIM 1910301085. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang asesmen pada wanita hamil. Jadi kali ini saya akan menjelaskan asesmen fisioterapi pada ibu hamil. Yang pertama, yang dimana apa sih kehamilan itu? Nah, kehamilan itu sendiri adalah kondisi dimulai dari masa konsepsi sampai keluarnya janin melalui vagina. Nah, ada juga kelahiran yang normal dan kelahiran yang sesar. Nah, kemudian untuk usia kandungan ada 3 semester. Yang pertama atau semester pertama yaitu 0 sampai 14 minggu. Kemudian untuk semester kedua usia kandungannya yaitu 14 minggu sampai 28 minggu. Nah, kemudian untuk semester terakhir atau semester 3 itu sendiri yaitu usianya 28 minggu sampai 42 minggu. Seperti itu. Dan kemudian untuk asesmen pada wanita hamil itu dimulai dari biodatanya. Nah, siapa namanya, jenis kelaminnya apa, kemudian alamatnya. Nah, dimana seperti itu. Kemudian ada pemeriksaan subjektif, dimana pemeriksaan itu mengenai keluhannya si pasien itu sendiri. Terus pemeriksaan yang ketiga yaitu pemeriksaan asesmen sistem, di mana berkaitan dengan kardiovaskular, terus muskuloskeletal dan juga respirasinya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu pemeriksaan objektif, di mana pemeriksaan ini berkaitan dengan vital, dan tekanan darahnya, kemudian suhu tubuhnya atau temperaturnya. Nah, kemudian denyut nadinya juga dan juga frekuensi pernapasannya. Nah, kemudian pemeriksaan yang berdasarkan IPTA. Nah, pemeriksaan ini yaitu pemeriksaan khusus dimulai dari pemeriksaan nyeri, yang dimana pemeriksaan itu dimulai dari alatnya yaitu VAS, kemudian pemeriksaan OEDEM atau pembengkakan, dan pemeriksaannya itu menggunakan midline. Terus ada juga pemeriksaan MMT. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu diagnosa, yang dimana hasil diagnosa kita kepada si pasien tersebut. Baik Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Ada. Oke, kita isi biodatanya dulu ya Bu. Ya. Nama Ibu? Esti. Nama Nani Esti ya. Usia Ibu berapa? 28 tahun. 28 tahun. Alamat Ibu? Nobatirto, Gamping, Sleman. Nobatirto, Gamping, Sleman. Nah, keluhan Ibu apa ya? Ini pinggang saya sering nyeri. Oh, sering nyeri ya Bu. Nyerinya nyeri banget atau nyeri biasa Bu? Nyeri biasa. Nyeri ya Bu. Oke. Usia kandungannya udah berapa nih Bu? 6 bulan 3 minggu. Oh, udah 6 bulan 3 minggu. Udah lama ya Bu. 6 bulan 3 minggu. Ini anak berapanya Bu? Anak yang kedua. Oh, anak kedua. Sebelumnya Ibu pernah mengalami keguguran nggak? Nggak pernah. Nggak pernah ya Bu. Sebelumnya anak yang pertama lahirannya normal atau sesar ya Bu? Normal. Oh, normal ya. Nah, berat badan sebelumnya berapa Bu? 45. Nah, sekarang udah berapa Bu? Sepertinya 53. Oh, udah 53 Bu. Nah, kalau boleh tahu tinggi badan Ibu udah berapa? Sekitar 150. 150.
Baik Bu, saya konfirmasi kembali. Namanya Nyonya Esti, usia 28 tahun, alamatnya Nogo Tirto Gamping Sleman. Nah, keluhannya yaitu nyeri pinggang. Nah, usia kandungannya 6 bulan 3 minggu. Anak kedua ya Bu. Nah, tidak pernah mengalami keguguran juga. Ya. Dan lahiran sebelumnya normal. Berat badan sebelumnya 45 tapi sekarang udah 53 ya Bu. Ya. Nah, tinggi badannya 150 cm. Apa benar Bu? Ya, benar. Nah, baik. Untuk pemeriksaan selanjutnya kita akan ke polifisioterapi ya Bu untuk mengetahui nyeri pinggangnya Ibu. Langsung saja kita ke polifisioterapi ya Bu. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan anamnesis objektif, yaitu pengukuran skala nyeri menggunakan VAS dan pengukuran IPPA, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi, dan yang terakhir yaitu pemeriksaan resistensi nyeri. Ayo Ibu, silakan kita duduk dulu. Itu kertas yang dibawa apa Bu? Ini dari pemeriksaan yang tadi. Oh. Baik, saya bacakan ulang ya, atau saya konfirmasi ulang namanya Ibu. Iya. Dengan Ibu Asti, Iya. usia 28 tahun, alamatnya Nogo Tirto Gamping Sleman ya? Iya. Keluhannya nyeri pinggang Bu? Iya. Udah lama belum sakit pinggang? Udah berapa lama? Sebulan. Oh. Usia kandungan Ibu sekarang 6 bulan 3 minggu ya? Iya. Ibu sekarang lagi ngandung anak kedua? Iya. Oke. Ibu belum pernah mengalami keguguran? Enggak. Dan Ibu pada kelahiran pertama adanya lahir normal ya? Iya. Oke. Berat badan Ibu sebelum hamil 45 kg ya? Iya. Pada saat hamil ibunya jadi 53. Udah banyak ya Bu naiknya. Iya. Tinggi badannya 150 cm ya Bu? Iya. Baik Ibu, saya periksa tekanan darahnya terlebih dahulu ya. Bentar ya Bu. Maaf Bu. Ibu tekanan darahnya 120/80 ya Bu, normal kok Bu tekanan darahnya. Sekarang saya mau menghitung denyut nadi ibunya per menit. Maaf ya Bu, Iya. saya sedikit bajunya. Jadi tadi Ibu per menitnya 75 kali per menit ya Bu. Sekarang saya mengukur suhu tubuh Ibu dulu ya. Ayo Bu, mohon maaf diangkat sedikit. Jepit Bu, oke. Maaf. Oke. Hasilnya 36,5 derajat Celcius ya Bu. Iya.
Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan fisik, yaitu dengan menggunakan IPPA. Yang mana IPPA ini yaitu inspeksi, perkusi, palpasi, dan auskultasi. Nah, inspeksi ini sendiri terdiri atas dua macam, yaitu inspeksi statis dan inspeksi dinamis. Inspeksi statis ini dapat kita lihat pada saat pasien datang kepada kita, apakah pasien berekspresi seperti menahan sakit, dan apakah keadaan muka pasien pucat atau tidak, dan apakah pada saat pasien duduk merasakan sesak nafas atau tidak. Kemudian untuk inspeksi dinamis dapat kita lihat pada saat pasien berjalan, apakah pasien berjalan seperti mengalami lordosis atau keadaan condong ke depan, dan apakah ada peningkatan suhu lokal seperti terasa hangat. Kemudian untuk pemeriksaan auskultasi dan perkusi ini tidak kita lakukan. Yang penting yang harus kita lakukan atau yang harus kita periksa pada ibu hamil yaitu inspeksi dan palpasinya. Baik Ibu, sekarang saya akan melakukan pengukuran pada nyeri kaki Ibu ya Bu. Iya. Di sini saya mempunyai alat. Ibu bisa menggeser alat ini seberapa sakit sebelum kaki Ibu digerakkan. Ibu bisa tolong bantu saya? Silakan Bu. Sebelum digerakkan ibunya rasa sakitnya ada di skala 4 ya Bu? Iya. Ketika saya gerakan sakit nggak Bu? Sakit. Seberapa sakit Ibu kalau saya gerakan? Berarti kayak pada saat digerakkan nyeri yang Ibu rasakan tuh sangat sakit sekali ya Bu? Iya. Baiklah Bu. Selanjutnya itu pemeriksaan resistensi urin dengan menggunakan teknik manuver falsafah. Nah, pemeriksaan resistensi urin dengan teknik manuver falsafah ini untuk mengetahui adanya risiko inkontinensia urin dan juga untuk mengetahui seberapa lemahnya otot pada ibu hamil tersebut. Nah, teknik manuver falsafah ini yaitu teknik bernapas dalam keadaan terpaksa yang mana mulut dan hidungnya tertutup sehingga akan menekan udara yang melewati saluran insutasius, yang mana saluran ini yaitu saluran yang menghubungkan hidung dan mulut. Nah, pemeriksaan ini biasa dilakukan dengan posisi pasien duduk, yang mana ketika pasien duduk mulut dan hidungnya itu ditutup dan menghembuskan nafas sehingga ketika telinga terasa nyeri, ada udara yang keluar dari hasil menghembuskan nafas itu, maka akan dinilai positif oleh si fisioterapisnya. Nah, apabila ada nyeri yang signifikan pada punggung belakang dan ekstremitas bawah, dapat menunjukkan adanya iritasi pada akar saraf lumbosakral karena adanya penekanan pada dis lumbal pada ATK. Kemudian apabila hasilnya negatif, maka dapat dicoba kembali pada posisi seperti tadi. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu MMT atau Manual Muscle Testing. Nah, jadi Manual Muscle Testing ini adalah metode pengukuran kekuatan otot yang paling populer dan banyak dilakukan oleh fisioterapis. Dalam pemeriksaan MMT, fisioterapi akan mendorong untuk pasien ke arah tertentu, dan pasien diminta menahan dorongan tersebut. Lalu fisioterapis mencatat skor atau nilai kekuatan otot pasien. Nah, besarnya tergantung pada seberapa banyak pasien mampu menahan dorongan yang diberikan oleh fisioterapi. Nah, dalam manual muscle testing, kekuatan diukur dengan skala 5 poin, yaitu nilai otot 0/5, itu yang artinya otot tidak dapat melakukan kontraksi yang bisa terlihat hal ini terjadi ketika otot yang lumpuh seperti setelah cedera tulang belakang atau radikulopati servikal atau lumbal. Nah, kadang-kadang dapat menghalangi otot berkontraksi
sama sekali. Kemudian nilai untuk terus nilai otot 1/5 atau terjadinya kontraksi otot namun tidak adanya gerakan otot tidak cukup kuat untuk mengangkat bagian tubuh tertentu. Nah, kemudian nilai otot 2/5 yaitu otot pasien dapat berkontraksi tetapi tidak bisa menggerakkan bagian tubuh melawan gravitasi, namun ketika gravitasi dihilangkan dengan perubahan posisi tubuh atau dapat menggerakkan dengan tubuh secara penuh. Nilai otot yang 3/5 yang artinya otot dapat berkontraksi dengan menggerakkan bagian tubuh secara penuh melawan gaya gravitasi. Tapi ketika fisioterapi memberikan dorongan melawan gerakan tubuhnya, melawan gerakan tubuh pasien atau memberikan resistensi otot tidak mampu melawan, kemudian nilai otot yang selanjutnya 4/5 yaitu otot mampu berkontraksi dan menggerakkan tubuh melawan tekanan minimal pasien mampu melawan dorongan yang diberikan fisioterapis. Nah, tidak maksimal. Nah, selanjutnya nilai otot 5/5 yang artinya otak berfungsi normal dan mampu melawan tekanan maksimal. Pasien mampu mempertahankan kontraksi ketika dorongan maksimal diterapkan oleh si fisioterapi pada bagian tubuh pasien. Nah, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan atau pengukuran odem pada ekstremitas atas dan bawah. Odem adalah pembengkakan jaringan karena rongga antar sel terisi oleh cairan tubuh secara tidak normal. Untuk pengukuran pada odem ini biasanya menggunakan alat yang menggunakan alat ukur yang bernama midline. Nah, untuk mengukurnya biasanya dibedakan antara semisalnya terhadap pada odem pada ekstremitas bawah yang dibedakan besarnya, ukuran skala besarnya diameter antara kanan dan kiri, dan selanjutnya diukur dengan menggunakan midline dan ditulis sesuai diameter yang terjadi pada odem atau pembengkakan tersebut. Baik Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan odem pada ekstremitas atas. Baik, minum sebentar ya Bu, maaf. Nah, jadi pemeriksaan ini kita ukur dari akromion ke epicondylus lateral. Baik. Apa ya Bu? Satu ya. Baik, hasilnya 23. Baik ya Bu, sekarang saya periksa yang di bagian yang bengkak. Nah, Bu. Baik, 26 ya Bu ya. Baik, sekarang saya akan melakukan pengukuran odem pada ekstremitas bawah. Yang pertama itu yang kita ukur dari prokantor mayor sampai ke arah distal dengan cara midline-nya diputar. Maaf ya Bu. Maaf ya Bu, tahan dulu sebentar. Oke, lepas Bu. Kasih. 56 ya Bu. Iya. Sekarang saya akan ukur 5 cm di bawah prokantor mayor ya Bu. Iya. Maaf.
maaf ya Bu, sampai patella. Masih yang ibunya nih. Hasilnya 32 cm ya Bu. Selanjutnya saya akan ukur pada bagian yang tidak mengalami odem atau bengkak. Sekarang saya akan lakukan pengukuran pada daerah yang tidak mengalami odem atau bengkak. Untuk daerah yang diukur masih sama ya, dari prokantor mayor sampai prokantor mayor ke arah dusta. Mohon maaf Bu, bisa tolong bantu saya pegang ini? Oke, maaf ya Bu. Lepas. Hasilnya 50 ya Bu, dari hasil yang daerah yang mengalami bengkak Bu. Sekarang pada daerah 5 cm di bawah prokantor mayor sampai patella. Hasilnya masih beda juga ya Bu, yang sama yang mengalami bengkak. Di sini hasilnya 25 cm Bu. Oke Bu. Baik, sekarang saya akan melakukan pengukuran MMT. Untuk gerakan yang pertama yaitu kita harus menyuruh pasien untuk menarik nafas terlebih dahulu. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa tolong untuk menarik nafas terlebih dahulu Bu. Hembuskan. Tarik lagi Bu. Hembuskan. Oke. Untuk gerakan yang kedua yaitu fleksi servikal, di mana kita menyuruh pasien untuk memfleksikan servikalnya. Ibu bisa tolong untuk mengangkat kepalanya, tapi bahunya nggak ikut Bu. Ulang sekali lagi Bu. 1, 2, 3, tarik Bu. Oke. Kalau pasien bisa melakukan gerakan tadi atau gerakan fleksi servikal tadi, maka kita beri skor 2. Untuk gerakan yang ketiga yaitu fleksi servikal sembari bahunya ikut diangkat. Baik Ibu, sekarang Ibu bisa mengangkat kepala sembari bahunya ikut Bu. Oke. Untuk gerakan ini apabila pasien bisa melakukan, maka kita akan beri nilai 3 atau skor 3. Untuk gerakan yang terakhir yaitu posisi pasien kakinya harus ditekuk. Tekuk Bu, maaf ya Bu. Sembari kepalanya dan bahunya ikut diangkat. Ayo Bu, 1, 2, 3 saya bantu. Oke Bu. Nah, apabila pasien bisa melakukan gerakan yang terakhir, maka kita beri skor 4.